Bukankah Yesus yang harus dipercaya? Tidak, satu kata-kata itu ada fungsinya. Setiap kamu kata-kata itu tentang kedatangan Tuhan Yesus itu yang nanti akhir zaman. Bukankah Yesus itu adalah anugerah? Yesus itu adalah Yesus kasih. itu anugerah. Tapi dari Ya, kejadian sampai wahyu itu banyak kejadian-kejadian. Yesus. Istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Boleh dibaca dari nomor 1-nya sampai kepada nomor 51 juga boleh. Silakan. Tentang apa khotbahnya? Tentang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Tuhan Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Siapa yang berkata-kata itu? Sebentar itu. Saya membaca Alkitab kok nggak sopan sih? Izin, Pak Host kah? Ya, Pak. Ini ayatnya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, supaya semuanya akan diruntuhkan. Jadi permulaan penderitaan itu adalah akhir zaman. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Tanda kesudahan dunia. Apakah tanda kedatanganmu? Jawab Yesus, dengar dulu. Jawab Yesus. Tanda kedatangan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi menyesatkan kamu itu apa? Menjadi lari ke Saulus dan Paulus. Lah, kan Yesus berbicara dengan muridnya Bani Israel, bukan berbicara dengan Paulus. Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, bukan berbicara dengan belum datang akhir zaman. Justru karena itu, Bu. Jadi bukan tentang Saulus. Oh iya, betul. Memang nggak dibahas Paulus di sini, siapapun. Nanti akhir zaman itu banyak yang mengaku sebagai Yesus. Betul. Berarti sebelum akhir zaman, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Ceritanya ini cuma bukan akhir zaman, bukan. Tapi nanti akhir zaman. Yesus ditanya, guru, kami. Bila manakah itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia lo? Apa tanda kesudahan dunia? Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Apa tandanya? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Tanda kedatangan Yesus itu tadi. Apa? Tapi Yesus mereka waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, enggak langsung aja. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Nah, tanda kedatangan Yesus. Seperti dirimu cuma penyesat, dirimu itu penyesat. Menyesatkan umatmu. Ibu, ini kan Yesus ditanya sama muridnya. Ini tentang akhir zaman. Iya. Artinya Yesus datang nanti di akhir zaman. Ya, keakhiran dunia itu yang disebutkan. Jadi Yesus yang datang pada saat bukan akhir zaman, itu Yesus palusu. Bukan. Itu dirimu. Bukan pula. Yesus ditanya, sama seperti yang dikatakan Yesus ini. Ibu, jangan emosi. Nanti rambutnya makin keriting loh. Nanti bulu matanya ikut geriting juga lihat lama-lama. Jangan ada orang. Saya tadi Bang Juma tadi ngomong, saya nggak bicara loh. Mulai gacung nih, mulai gacung. Jangan bohong, makanya Ibu. Anda boleh panjang lebar kalau Ibu memberitakan kebenaran. Tidak pernah aku berikan. Ibu, ini Yesus menceritakan tanda kedatangannya kan? Ngomong gantian lah Bang Juma. Tadi Bang Juma ngomong lebar-lebar, aku diam loh. Ya tapi jangan ngoceh. Anda jelaskan, jangan memaki, jangan memaki. Jangan memaki. Ya, sekarang yang ditanya, Ibu, sekarang yang ditanya oleh murid Yesus itu tanda kedatangan Yesus kan? Iya. Iya, tentang akhir zaman, tapi kan belum. Nah, berarti Yesus belum datang. Ya nanti ini. Nah, berarti yang datang sebelum akhir zaman itu bukan Yesus, kan begitu? Bukan sebelum itu. Di sini diceritakan bukan sebelum. Bang Juma, bukan. Bukan, belum. Juma, itu belum akhir zaman. Iya, berarti yang datang aku Yesus itu bukan Yesus. Nah, itu bohong itu. Kata Yesus loh Ibu, kata Yesus loh, Ibu.
Kenapa? Saulus ketemu kata Yesus itu belum ada zaman. Yesus mengatakan Sementara kepada ini muridnya. kata murid-muridnya. Oke. Bagaimana? Sudah dunia. Ibu sudah Carolina, dunia. boleh tenangkan diri dulu. Ibu, Tunggu, Sebentar. Yesus di Matius 24 ini, Yesus di Matius 24 ini sedang berbincang-bincang dengan Kristen atau dengan Yahudi? Oke. Jujur dulu. Saya tangkapi dulu Bang Juma, ini mantap ini. Ya, Jadi silakan. gini, makasih ya. Sebentar, izin Pak Hos ya, jangan langsung di mute ya. Saya udah banyak mengikuti komalmu Bang Juma. Iya. Narasimu sangat pandai dan sangat apa yang kamu aturkan, kata demi kata, semua hampir orang percaya kepada narasimu itu. Tetapi tentang apa yang kau sampaikan itu tentang kau sendiri. Fokus, jangan curhat, jangan. Tidak. Ya ini penyesatan besar itu apa yang kau uraikan itu cuma. Jangan kau bohongi hatimu itu tentang Yesus. Kamu narasimu tadi tentang Yesus banyak kali, tetapi kau sangkal dia. Boleh saya bertanya atas tuduhan Anda ini? Loh, kau sangkal dia. Kamu Enggak, saya boleh mengakui itu segala bertanya macam, dulu. tapi kau selalu menyangkal Yesus. Anda nuduh saya kan? Boleh nggak saya bertanya tentang tuduhan Anda? Kan kepada saya? di mute lah itu kawan tadi. Jangan dulu di mute bro. Enggak, karena Anda cuma Coba lah curhat. sedikit. Itu jangan langsung di mute lah. Boleh nggak saya bertanya atas tuduhan Anda Selama kepada ini saya tidak tuduhan. Fakta itu semua narasimu orang bisa semua di apa namanya di komal-komal lain. Orang ngerekam semua. Makanya gini. Izin sedikit Pak izin. Saya harap Anda kondusif. Ingat ini Komal Muslim. Anda seorang Narasimu bukan. Bentar, jangan bawa jiwa-jiwa penjajah Anda, jangan dibawa. Supaya banyak orang masuk Islam, bikin semua buku yang baik. Masih mau Enggak, Bang. Kita diskusi itu yang bagus, Bang. Anda boleh menuduh saya kalau itu memang saya salah. Tapi kan sepanjang saya menyatakan ini, saya membawa data kan. Kan muridnya bertanya, Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Itu kan diawali di situ, Bang. Ketika di Bukit Zaitun kemudian murid-muridnya loh. Murid-murid berarti Yahudi dong, bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan pentuhan Kristus. Bukan murid Kristus tapi pentuhan. Sedangkan Yesus dengan murid-muridnya itu berbeda. Yesusnya ditanya oleh muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kalau hari ini Anda tidak percaya kepada nasihat Yesus untuk Bani Israel, ya tak masalah. Tuh Yesus menasehati Bani Israel, bukan menasehati kalian. Jadi jangan emosi. Yang dinasehati oleh Yesus itu hanya Bani Israel, bukan kalian Kristen. Jadi kalau Bani Israel kemudian dinasehati Yesus agar waspada, jangan percaya kepada Yesus palsu, ya mereka harus waspada karena nasihat itu untuk mereka. Tapi kalau hari ini Kristen tidak waspada kepada Yesus palsu, ya tak masalah juga. Toh nasihat itu bukan untuk Kristen. Jangan pede lah, jangan GR. Yesus menasehati muridnya Bani Israel, tidak sedang menasehati Kristen. Hanya saja catatan pewarta Matius digunakan oleh Kristen. Jadi Kristen merasa kalau itu nasihat untuk Kristen. Tapi itu menggelikan bagi orang yang berakal. Yesus sedang berbicara dengan muridnya, kenapa pula kalian yang sibuk? Maaf nih. Jadi kayaknya wawasan yang harus diperluas lagi. Jadi muridnya Bani Israel bertanya, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai di kau manusia yang lahir tanpa ayah, wahai kau Bani Israel, keturunan Yehuda, anak Maria, ponakan keturunan Harun, sepupunya Yahya, Yohanes Pembaptis, anaknya ponakan daripada Zakaria, ponakan daripada Elizabeth. Kami Bani Israel ingin bertanya kepadamu. Apa pertanyaanmu? Ayo jawab. Tanya. Apa? Kami ingin bertanya dan kami ingin tahu apa tanda kedatanganmu. Itu pertanyaan tuh. Wahai Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Itu dulu poinnya. Tanda yang ditanya. Jika engkau datang, tandamu apa? Jika engkau yang datang, apa yang terjadi? Jika engkau yang datang, apa tanda-tandanya? Loh, Yesus ditanya loh. Yesusnya menjawab. Tanda kedatanganku satu.
Matahari tidak bersinar, matahari akan gelap. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka semua anak manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oh gitu. Murid-murid Bani Israel sudah dibekali ilmu. Tanda-tanda kedatangan gurunya ada beberapa item. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di langit, semua manusia akan datang melihat dia, semua manusia meratap. Mereka sudah dibekali ilmu. Maka berjuta Yesus Kristus muncul, bermiliar Yesus Kristus muncul, dengan model, dengan gaya, dengan cara apapun. Kalau tanda-tanda itu tak ada, mereka dipesan, jangan kamu percaya. Makanya Kristen percaya kalau ada Yesus di sini, Yesus di sana. Kristen percaya. Ya karena nasihat Yesus itu bukan untuk Kristen. Nasihat itu hanya untuk Bani Israel. Ya, tidak masalah ketika nanti ada orang yang datang di pasar pakai mic, pakai sound, tak ada keselamatan selain Yesus Kristus. Silakan aja, wong mereka bukan murid Yesus. Mereka di luar dari murid Yesus. Orang-orang yang tidak diberi pesan oleh Yesus. Mereka ini adalah nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka ini Kristen. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di langit, semua manusia di bumi akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus yang asli. Kalau ada makhluk yang mengaku, aku Yesus, aku Yesus, tapi tak ada tanda itu, kata Yesus, jangan kau percaya, Cak Ayu, itu bukan aku, itu penyesat. Lah itu kata Yesus. Kata Yesus apa di Matius 4 ketika ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Hati-hati lo, hati-hati lo, hati-hati kata Yesus. Akan banyak penyesat datang mengatasnamakan diriku. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu, dia mau mengaku Yesus, memperlihatkan KTP-nya KTP atas nama Yesus, memperlihatkan kartu keluarga atas nama Yesus, memperlihatkan sertifikat tanah atas nama Yesus, memperlihatkan kemudian ijazah SD, SMP, SMA, S3 atas nama Yesus. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai kedatangannya, itu adalah penyesat. Jangan kamu percaya, Yandu. Ke-11 murid Yesus tidak percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Makanya sampai hari ini mereka masih Yahudi, bukan Kristen. Sedangkan orang ini yang rambutnya kayak Indomie, bukan Bani Israel. Wajar kalau dia menyembah, yang mengaku-ngaku Yesus Kristus, wajar. Itu tak ada paksaan untuk dia, karena dia bukan Bani Israel dan bukan menjadi sasaran dakwah Yesus. Orang ini di luar Bani Israel. Urusan dia mau menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Tak ada paksaan, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka yang dikuatkan imannya di sini adalah umat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sangka Yesus itu adalah setan yang menjanjikan kepada mereka angan-angan, janji-janji, membangkitkan angan-angan kosong, serta setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Makanya Al-Qur'an mengatakan, wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Hari ini kalau ada yang mengaku Nabi Isa, atau kemarin, atau lusa, atau 2000 tahun yang lalu mengaku Nabi Isa tapi belum kiamat, itu bukan Nabi Isa, Cak Ayu, itu palusu. Silakan keluarkan ilmu yang paling Anda kuasai, yang paling Anda punya sebagai anak-anak dewa, sebagai anak-anak Theos, anak-anak Yahweh. Di dalam diri Anda ada roh yang kalian sebut roh, apa itu namanya, Roh Kudus katanya sih. Coba minta tolong kepada Roh Kudus Anda, jelaskan kepada kami tanda-tanda kedatangan Yesus apakah ada pada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus apakah ada pada Paulus? Ketika ada sosok mengaku, akulah Yesus,
Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan sebagai tanda kedatangannya ada pada Paulus, ada pada saat itu? Ternyata nehi merica ketum berjahe itu tak ada. Silakan. Kira-kira ngomong apa ini? Maaf, saya tanggapi tentang Yesus hanya datang pada Israel. Oh iya dong. Kamu baca ayat Matius 28 ayat 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur, beda. Upaya siapa? Yesus berkata, jadikan Pergilah. semua bangsa musuhku. Itulah yang bukan Yesus. Dengar dulu, jadikan semua bangsa musuhku. Semua bangsa jadikan murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Kamu bilang mengikut Yesus. Apakah kamu dibaptis? Yesus berkata, kalau ada yang datang, tentang Saulus tadi, kalau ada yang datang tidak memiliki tanda-tanda itu, jangan kau percaya. saya sendiri yang bertemu. Tentang Matius tadi, kamu katakan itu tentang kesudahan dunia. Apakah ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus, apakah kesudahan dunia? Ya, makanya jangan percaya. Karena kedatanganku yang kedua kali. Makanya Yesus. Dengar dulu. Makanya Iya, silakan. itu bukan tentang akhir zaman. Nah, berarti itu bukan Yesus dong. Karena tanda kedatangannya. Oke. Tunggu. Yang ditanya Tuhan Yesus itu, yang ditanya murid-murid Yesus pada Tuhan Yesus, Guru, katanya kan. Apa tanda kedatanganmu? Bila mana itu akan terjadi? Dan apakah bagaimana itu tanda? terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan kedatangan kesudahan dunia? Kesudahan dunia itu gimana? Kesudahan dunia kan belum. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Kesudahan dunia itu bukan berarti itu yang diciptakan Tuhan Tanda nanti. kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa, Ibu? Jadi itu nanti, bro. Nanti. Iya, tanda nggak nanti mau besok mau lusa mau kemarin. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Nah itu tadi nanti. Apa? Iya, tanda kedatangannya. Kalau nanti berarti yang datang kepada Paulus bukan dia dong. Itu bukan akhir zaman, itu tetap Lah, akhir zaman. kan ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Bukan itu konteksnya. Ketika Saulus itu dia kan menganiaya umat ada hubungannya. Yesus. Lain lagi. Ini Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Dan menurutnya Yesus itu tetap bukan akhir zaman. Kita harus nanti akhir zaman. Ibu cantik, bibirnya merah. Saya tanya, menurut Yesus tanda kedatangannya apa? Itu tadi nabi palsu. Seperti dirimu nabi palsu. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Tapi jangan kamu arahkan ke Saulus atau Paulus, tetapi yang Saya tanya, tidak bahas Paulus, Ibu. Saya tanya tanda kedatangan, tanda kedatangan. Intinya kalian membenci Saulus dan Paulus itu. Loh. Karena kalian menganggap yang bertemu Paulus adalah iblis. Tidak Itu seperti itu. intinya. Yang saya tanya, Bu, tanda Kalian kedatangan. menghujat Ibu yang cantik, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Ya itu nanti akhir zaman kan belum. Ya berarti tanda kedatangannya belum. Di Saulus itu belum akhir zaman, belum ada Ya. tanda-tanda. Bukan begitu. Tanda-tanda kedatangannya apa? Belum. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Itu nanti akhir zaman ini. Ketika Tanda-tanda kedatangan banyak yang Yesus ada mengaku nggak? Dia bisa menyelamatkan. Banyak yang mengaku dia bisa menyelamatkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang Yesus sebutkan itu sudah ada nggak pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Sudah ada nggak? Itu konteksnya beda. Itu belum akhir zaman. Loh. Justru Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak ada tanda itu. Orang Saulus itu dia ketemu Yesus kok kenapa pula nggak percaya? Loh, Yesus yang mengatakan jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku sebab kedatanganku itu di harus karena di akhir zaman nanti banyak yang mengaku. Loh, bukan akhir zaman. Bukan akhir zaman itu. Jangan percaya. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Jangan tanda-tanda itu nanti ya zaman. Memang Iya, tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Ini otaknya itu ya udah ngumpet. Loh, tanda kedatangan Yesus yang saya tanya, Ibu. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Tandanya akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus 2 kali. Bukan masalah akhir zaman, tanda kedatangannya. Kalau yang datang itu Yesus, Ibu, kalau yang datang Yesus, Ibu, kalau
Ibu, kalau Tanda-tanda ibu, ancaman. ibu, kalau tanda kedatangan Yesus itu, Maju. kalau tanda kedatangan Yesus itu ada di 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena itu belum akhir zaman. Kalau hari ini tanda kedatangan Yesus ada, hari ini akhir zaman nggak? Ya ini hari ini akhir zaman ini. Kalau tanda kedatangan Yesus, kalau tanda kedatangan Yesus ada di 2000 tahun yang lalu, terjadi akhir zaman nggak saat itu? Itu belum akhir zaman, belum datang Iya, akhir zaman. kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Itu bukan akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Maksudnya gimana? Maka terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu kan? Ya enggak lah, orang itu belum akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada? Mana ada tandanya? Mana enggak ada tanda? Kalau Tetapi jangan kalau jangan berani Anda, jangan kan tanda kedatangan Yesus itu sebagai simbol akhir zaman. Dimanapun tanda itu datang, ibu, kalau tanda-tanda itu terjadi di 2025 kiamat tahun 2025 kan? Kamu berasumsi, berpikiran Bukan berasumsi. sendiri. Tanda kedatangan Yesus. Tanda kedatangan Yesus itu. Tunggu dulu, ini baca sampai akhir supaya kamu tahu. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu, oke? Jelas ya kamu bilang tadi, tetapi bukan pada zaman Paulus. Berarti itu bukan Yesus. Itu beda konteks. Itu beda konteks. Kenapa beda konteks? Jadi seks, jadinya kalau larinya apa seks? Nafsu ibu ini Dia kayak. memperlihat dirinya ketika Ibu, kedatangan Yesus itu diiringi tanda-tanda akhir itu zaman. belum kedatangan Tuhan Yesus. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada Saulus, itu bukan tanda kedatangan. Loh, lalu itu apa? Lalu itu apa? Penglihatan. Beda Nah, kedatangan dengan terus ucapan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya, itu yang mana itu? itu beda, itu beda. Apa itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Ya, seperti itu yang dulu berpakaian putih itu, cewek itu dulu berkata, aku bisa menyelamatkan. Apa bedanya dengan Paulus? Beda. Dia ketemu Apanya? langsung. Apanya? Saulus bertemu langsung pada Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan bertemu langsung? Kalau dia sudah bertemu langsung berarti tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Bukan, itu pada Kok bukan pula? Yesus berkata, apabila aku datang. Itu beda konteks, beda. Bukan yang itu, Bu, beda. ditanya apa tanda kedatanganmu? Nggak ngerti ya? Beda kedatangan itu di awal. Anda yang membedakan. Yesus tidak membedakan. Anda yang membedakan. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tak ada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Hehe. Itu disaksikan, dia kan bukan tanda. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku itu bla 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 bla. Kalau itu tidak ada dan ada mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Nah, itu dia mengaku sebagai penyelamat, tetapi ketika Yesus bertemu Paulus, dia tidak mengaku penyelamat. Nah, terus kenapa tidak kiamat? Nah, ini dengar dulu. Kenapa tidak kiamat? Yesus menempatkan dirinya. Kenapa tidak kiamat? Kenapa matahari masih bersinar sampai hari ini? Kenapa bulan masih bercahaya sampai hari ini? Kenapa bintang-bintang belum berjatuhan dari langit? Bukan itu. Loh, kan tanda kedatangannya. Tanda kedatangannya. Bintang-bintang berjatuhan. Apa sudah terjadi? Bodoh kali ini. Ini loh. Lu apa? Zaman Saulus. Coba saudara, coba ibu ini tolong tunjukkan datanya. Tanda kedatangan Yesus adalah berupa cahaya yang datang kemudian hanya berupa suara. Coba, di mana tertulis itu, Bu? Tanda kedatanganku adalah hanya berupa suara dan cahaya dan hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Di mana itu tertulis? Mulut itu kayak iblis kan? Ya nggak apa-apa, saya ngomong sama pengikut iblis kok. Lu, dalam nama Yesus kuluruskan rambutmu, Ibu. Begini, Ibu Carolina, di mana tanda kedatangan Yesus yang Yesus katakan bahwa aku akan datang kepada sekelompok orang saja berupa cahaya dan juga berupa suara. Itu tertulis di mana pengakuan Yesusnya? Tidak ada pengakuannya, tapi dia langsung. Tidak ada pengakuannya. Lalu dasar ibu mengatakan itu adalah Yesus. Apa dasar ibu mengatakan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Apa dasarnya?
murid-muridnya yang bersaksi, murid-muridnya bukan sendiri Saulus ya, tidak Yesus sendiri mengatakan Saulus. tanda kedatangannya seluruh umat manusia akan melihatnya. Enggak. Di mana Yesus mengatakan bahwa kedatangannya hanya disaksikan sekelompok orang? Nah, Ada. itu bukan kedatangannya, bro. Itu penglihatan. Kedatangan Yesus itu nanti di awan-awan. Iya, apakah itu sudah Semua terjadi? manusia melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Ya belum lah. Belum. Selain daripada itu, kalau ada mengaku bertemu dengan Itu Yesus bukan- bisa. itu bukan Menurut Yesus, kedatangan namanya, menurut bukan Yesus, kedatangan. selain Bukan daripada itu, kalau ada yang mengaku Penglihatan, Yesus, bro. apakah bisa Jangan- dipercaya? jangan- Atau menurut Yesus jangan percaya? Bedakan penglihatan sama kedatangan. Siapa yang mengatakan beda? Jangan kau samakan kedatangan dengan penglihatan. Tanda-tanda kedatangan. No, beda. Kedatangan sama penglihatan itu beda. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, berarti orang itu melihat kan? Itu namanya penglihatan, tidak ada di dalam Berarti sini, orang tidak itu ada. melihat. Sekarang saya tanya. Tidak. Sekarang saya tanya. Benar. Dengar. Anda Paulus yang tidak dengar. berkata, Yesus di sini tidak berkata kok. Jadi yang dikatakan dia bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Dia bertemu dia sendiri dia bersaksi sama murid-muridnya, dan Saulus itu diperingatkan Yesus, bukan kedatangan ya, penglihatan itu beda. Nah ini. Pada Ini, waktu harus itu membedakan Matius kedatangan. 24 nomor 23 pada Nah, waktu itu jika ada beda. orang berkata kepadamu lihat. Kedatangan dengan penglihatan lah, bro. Ya, lihat. Beda. Coba Anda baca. Datanya. Kamu Saya baca ya. datanya, kedatangan Oke, sama saya baca ya. penglihatan itu beda. Oke, saya baca ya. Ya, kedatangan Oke. sama penglihatan itu beda. Oke. Baik. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat. Bro, penglihatan sama kedatangan beda, bro. Nah ini lihat ini apa? Lihat ini penglihatan atau bukan? Ya, lihat itu penglihatan atau bukan? Tetapi tidak disuruh kita lihat, kita disuruh kalau lihat. Ini Paulusnya penglihatan atau lihat? Penglihatan atau lihat? Lihat itu Maksudnya- penglihatan atau bukan? Mengaku Yesus. Ya, enggak, maksud saya ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata lihat ada Kristus di sini, ada Kristus, jangan kau percaya. Kamu bilang kedatangan, Nah, kedatangan. bukan kedatangan, Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedatangan dengan penglihatan. Nah, yang terjadi kepada Paulus apa? Kedatangan atau penglihatan? Penglihatan. Nah, boleh enggak dilihat sesuatu yang tidak datang? Penglihatan tuh dia bibir. Ini kebanyakan makan congor babi yang gini, bibir. Bisa enggak Paulus menyatakan melihat kalau oknum itu tidak datang? Bisa enggak? Ya melihat, dia melihat sendiri matanya sendiri. Apa yang dilihat? Tetapi yang lain tidak melihatnya. Yang lain tidak Apa melihatnya. yang dilihat? Apa yang dilihat kalau dia tidak datang? Apa yang dilihat? Kentut. Bibir. Bibir. Enggak, bingung mau ngomong apa lagi? Mau menipu kayak apa lagi? Bingung. Setannya mau ngajarin Anda ngapain lagi? Bingung. Setannya pun bingung kan? Setan yang ada dalam diri Anda itu bingung kan? Anda mengatakan kedatangan dan penglihatan itu berbeda. Ketika Paulus melihat, apakah Yesus datang atau tidak? Bro, kedatangan itu tanda kiamat. Tuh Yesus datang di awan-awan. Itu Iya, kedatangan. Anda mengatakan Beda, lihat. melihat sama kedatangan. Melihat. Yesus ketika dilihat oleh Paulus datang nggak Yesus atau tidak datang? Seperti kamu mimpi datang nggak orang? Di situ Paulus tidak mimpi, cak kangkung, rambut aja keriting. Paulus di situ mimpi nggak? Paulus di situ mimpi nggak? Maksud saya penglihatan itu cuma satu orang yang melihat. Kedatangan itu semua orang melihat, semua manusia melihat. Itu kedatangannya 2 kali, itu semua melihat. Yesus datang nggak kepada Paulus? Penglihatan itu beda. Yesus anak Maria datang nggak kepada Paulus? Hanya kepada Paulus, hanya melihat. Datang nggak? Yang lain Datang tidak nggak? melihat. Datang tidak Yesus? Ya penglihat, bukan datang, bukan. Bagaimana caranya dia melihat kalau dia tidak datang? Ya dengan pemikirannya saja, dengan matanya. Berarti halusinasi. Bukan. Lalu? Kalau dia datang secara yang kedua kali itu dia semua manusia melihatnya. Iya, Sementara tahu. Yang saya maksud ini, yang datang, yang dilihat oleh Paulus ini datang nggak ke Paulus atau tidak datang? Alamak, begini kali lah orang Kristen ya. Aduh, kasihan ya. Maaf ya Bu Carolina, bukan saya mau memaksakan ya. Cuman Ibu Carolina itu terlalu menyesatkan banyak orang gitu loh.
Anda mengatakan tidak datang tapi melihat. Ya kalau dilihat berarti datang, Bu. Kalau dia datang semua melihat. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Tapi yang Paulus yang melihat. Jangan kau bilang datang. Nah, Paulus melihat atau tidak? Nah, bingung kan? Nah. Bukan bingung, tadi aku bilang penglihatan. Iya, yang dilihat oleh Paulus ini Yesus atau bukan? Beda dengan kiamat, bro. Ibu, Dia mengingatkan ibu Paulus konteksnya. tiri Dia hanya konteksnya cinta. adalah bertobat. Yang saya Konteksnya tanya, adalah yang saya bertobat. tanya. Judulnya adalah Aduh Ibu, maafkan saya Ibu ya. Bukan saya meremehkan Ibu, enggak. Cuman ini adalah Paulus bertobat, bro. Bukan kedatangan Tuhan Yesus judulnya. jadi Paulus ini yang datang kepadanya siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus tidak datang kepada Dalam penglihatan dalam cahaya. Iya, itu yang datang berupa cahaya siapa? Yesus kok. Yesus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Berarti itu kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Di pelintir itu tidak datang tapi melihat. Sampai kapan Ibu bertahan dengan konsep gila kayak gini, Bu? Itu Alkitab mengatakan, bukan saya mengatakan. Oh jangan. Ibu tadi Terbatas di tangan kau. Ibu tadi mengatakan Yesus tidak datang kepada Paulus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Terima kasih. Mana? Kok kamu buat sendiri datanya? Mana datanya? Bukan Yesus yang datang ke Paulus. Loh, Anda Tunjukkan. tadi mengatakan, saya tanya, apakah Yesus datang kepada Paulus? Jangan, kau tunjukkan mana datanya. Kamu Saya tunjukkan ulang, datanya. saya Yang ulang, datang apakah ke Paulus Yesus? bukan Yesus? Mana datanya? Berarti Yesus datang ke Paulus. Kamu berasumsi bahwa yang datang Berarti Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Yang bukan Yesus datang pada Paulus. Mana datanya? Oke, berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus. Bukan, mana datanya dulu? Kamu bilang Ibu yang mengatakan tadi itu bukan kedatangan. Betul? Nah sekarang Paulus kedatangan cahaya dan suara. Itu siapa? Yesus. Nah berarti Yesus datang kepada Paulus. Iya, ke Paulus kita Tepuk jidat. Berarti Yesus datang kepada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? kepada Paulus saja, bro. Kepada Paulus saja. Bukan Oke. Anda sudah mengakui itu adalah kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus kalau Yesus yang datang itu apa? 1, 2. Itu kan bicara tentang akhir dunia, bro. Iya. Balau. Tadi Ibu mengatakan yang datang kepada Paulus. Paulus itu tidak kedatangan. Paulus itu penglihatan. Tapi sekarang Anda mengaku itu Yesus yang datang. Nah, kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku 1. Kata Yesus. Yakin kali kau. Lah, itu dalil. Itu dalil. Tanda-tanda. Susah-susah. Biar Ibu pusing. Tanda-tanda. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tandanya ketika kedatanganmu?" 1. Cahaya terlontar bersinar dari timur sampai ke barat. 2. Matahari tidak lagi bercahaya. 3. Bulan tidak lagi bercahaya. 4. Bintang-bintang jatuh dari langit. 5. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. 6. Akan terlihat Yesus di langit. 7. Semua bumi akan meratap. 8. Anak manusia, seluruh manusia akan melihat dia datang. Apakah tanda-tanda itu ada pada saat Yesus datang kepada Paulus, saudara-saudara? Tidak, Itu adalah apa lagi? Itu adalah apa? Penglihatan lagi, bukan lagi kedatangan. Penglihatan lagi. Akhirnya tandanya tanda zaman.
berarti kalau kedatangannya yang pertama yaitu ketika dia dilahirkan ibunya, dan kedatangan yang kedua itu di akhir zaman, lalu kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan kedua kali itu akhir zaman. Terus kedatangan yang keberapa yang ke Paulus? Itu kedatangan dua kali artinya dia di awan-awan. Semua manusia. Jadi itu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kenapa kamu bahas tentang keberapa dia ke Paulus? Loh, kan kedatangan keduanya belum. Kepada Paulus. Ibu, saya tanya, mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Supaya mengingatkan Saulus bertobat karena Saulus itu menganiaya umat. Saudara, mana lebih pertama kejadiannya, kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Kok gini kali sih? Para penumpang terhormat. Nomor kendaraan dengan angka DD 443 sudah mau berangkat. Naik Miki, mami pergi. Kedatangan kedua mana yang lebih dulu dibandingkan kedatangan yang ketiga? Kedatangan ketiga dulu Bang Suma, baru kedatangan kedua. Cak Ayu, gimana ceritanya? Ayolah Ibu, jangan keraskan hati Ibu, lembutkan hatinya. Toh ketika Ibu menggunakan akal, rambut tetap geriting kok nggak akan lurus. Percaya deh. Ketika Ibu jujur terhadap kebenaran, bibir Ibu akan tetap merah merona, tidak akan berubah menjadi warna ungu, enggak. Percaya deh. Jujur, lembutkan hati, pelajari Bible dengan jujur, dengan hati, jangan dengan doktrin dan dogma, karena itu akan menyakitkan. Bang Suma di sini hanya sebagai pembawa kabar gembira kepada Ibu. Bang Suma datang ke sini hanya sebagai pembawa peringatan kepada Ibu. Terlepas Ibu mau percaya, mau tidak percaya, tidak ada paksaan. Tapi dengan cara Ibu ngotot melawan aduh kok ini turun ke bawah ini ibunya. Kok ibunya tadi di atas kok turun ke bawah dia? Dua akun ibu jangan pakai dua akun Bu, boros, turun aja satu. Para penumpang yang terhormat, pesawat kedatangan ketiga sudah datang, sedangkan kedatangan kedua belum datang. Allahu Akbar. Maaf ya Bu ya, ini 20 juta saya simpan kembali ya, karena Ibu tidak berhasil membuktikan ke kami ya. Ibu. Buktikan apa? Saya tidak berharap uangmu, saya nggak peduli uangmu. Ya minimal untuk sebagai penyemangat untuk menjelaskan ke kami bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, tapi ternyata Anda nggak sanggup. Anda malah menghancurkan isi Matius 24 itu, dan Anda ngarang sendiri sesuai dengan selera iman Anda. Guru, ya Paman, apakah tanda kedatanganmu? Yang ngarang, dirimu yang ngarang. Aku sesuai baca Alkitab. Tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus apa? Cahaya terlontar dari timur ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Matahari tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang di langit berjatuhan. Cek Ayu. Kuasa-kuasa langit berguncang. Cek Ayu. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka benarlah kata Al-Quranul Karim, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Al-Quran menguraikan itu. Kalau dia datang, maka itu tanda kiamat. Tapi ada yang datang belum kiamat. Berarti itu bukan dia. Itu penyesat. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, aku ada Yesus di sini, aku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah
Aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, memancar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia. Kalau itu belum terjadi, maka jangan percaya. Sayangnya saudara Kristen ini udah terlanjur percaya kepada Paulus. Ya, inilah yang terjadi ketika dikasih data, melawan data. Padahal karena Allah cinta sayang kepada kalian, maka kalian hidup di era di mana Bang Suma dan apologet Islam Indonesia beserta apologet-apologet Islam lainnya hidup. Bayangkan kalau Anda hidup di masa tidak ada apologet Islam yang meluruskan. Atau bayangkan kalau Anda hidup di tengah-tengah mayoritas yang sekeyakinan dengan Anda, maka cahaya kebenaran itu tidak akan datang. Tidak ada yang meluruskan. Semuanya berkongkol-kongkol di dalam kesesatan. Bersyukurlah kita yang hidup di tengah-tengah para apologet Islam, yang setidaknya mereka sebagai aktivis penggiat dialog atau debat atau diskusi lintas agama, memberikan edukasi dengan memberikan kemudian kisi-kisi yang bersumber dari referensi dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Dulu ada orang yang mencari jalan ketika mereka tidak menemukan ketenangan dalam keagamaannya, prosesi keagamaannya itu tidak sesuai dengan logika akalnya. Islam belum datang, mereka bingung, mereka mau kemana? Mereka kemudian melihat Yesus di dalam Bible hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya bukan domba dari Israel, tapi entah mau kemana, mau tidak mau mati dalam keadaan itu. Bersyukurlah kemudian yang ada ketika Islam itu ada. Makanya Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah As-Saff, apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Orang sebelum Islam datang tidak Islam, tidak ada nabi kepada mereka, mereka tidak Islam dan mereka tidak Yahudi, tak masalah, tak ada tuntutan, karena mereka hidup di zaman fatrah, zaman di mana nabi tak ada pada mereka. Mereka mau makan babi, mau menyembah kantong plastik, mau menyembah kulit kuaci, mau menyembah sepatu buntut atau apapun itu, ketika tidak ada nabi datang kepada mereka, no coalan, tak ada masalah. Tapi ketika Islam sudah datang, tetapi mereka mengada-adakan kebohongan dengan mengusung satu konsep di luar daripada nalar kemanusiaan, maka apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka inilah pembohong besar di hadapan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kata Quran. Kalau saudara Kristen mengatakan perjanjian baru itu harus ada, dikarenakan perjanjian lama itu harus digenapi, maka hari ini kami umat Islam mengatakan Al-Quran itu wajib ada, dikarenakan perjanjian lama, perjanjian baru hanya untuk Bani Israel saja. Maka Al-Quran harus ada, karena Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus sesuai Matius 15:24 hanya untuk Bani Israel. Kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah pencipta langit dan bumi yatim piatu. Kita bukan Bani Israel. Maka Tuhan mengutus kemudian Nabi penutup sebagai Nabi untuk seluruh Bani Adam. Kita Bani Adam, bukan Bani Israel, tapi Bani Adam. Kita manusia, bukan Bani Israel, tapi kita manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Allah tidak membiarkan kita yatim. Allah mengutus kemudian Nabiullah Rasulullah wa khataman nabiin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jalan satu-satunya
hanyalah dinul Islam. Saya kira begitu teman-teman. Kalau yang saya sampaikan ini ada yang membuat Anda marah, membuat Anda sakit hati, saya hanya menyajikan data. Saya tidak ngarang bebas. Saya hanya mengajak saudara-saudara belajar Bible dengan bersantai, bercanda, sambil kita kemudian mendalami materi-materi Bible dengan cara yang santai, rileks, tidak tegang, tidak maki-makian, dan seterusnya. Tentu sebagai anak bangsa, ya sebagian dari kita itu suka, sebagian juga ada yang benci. Pro dan kontra itu hal biasa. Untuk itulah kemudian kedepankan keinginan untuk belajar. Belajar Al-Quran silakan. Kristen boleh belajar Quran? Boleh. Belajar Bible apalagi? Itu adalah kitab saudara. Ya, saya dalam hal ini kapasitas saya hanya sebagai anak bangsa yang membaca dan sebagai objek sasaran penginjilan. Karena saya adalah sasaran penginjilan, saya adalah sasaran kristenisasi, maka saya punya hak bicara untuk menegakkan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Kenapa? Karena saya adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk dimemerdekakan dalam memberikan pendapat, apalagi negara kita ini adalah negara yang berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Maka karena kita adalah negara yang majemuk, maka diskusi itu harus lebih dikedepankan, dialog itu harus dikedepankan untuk saling menerangkan satu sama yang lain. Kalau ada persinggungan di dalamnya, sebagai orang yang punya agama, kita selesaikan secara agama, kita selesaikan dengan baik. Ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin, silakan mari kita selesaikan. Kalau ada yang salah dari paparan saya, maka selesaikan dengan cara agama. Apa itu? Luruskan, jelaskan. Dan yang punya kewajiban untuk menjelaskan dan meluruskan kalau saya salah adalah dari pihak saudara Kristen. Untuk itu saya masih mau diluruskan, saya masih mau kemudian diberikan masukan ilmu dari saudara Kristen. Oleh karena itu saya memberikan ruang siapapun yang ingin menjelaskan terhadap data yang saya sajikan tadi. Bang Suma keliru, yang benar adalah seperti ini. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Saya siap mendengarkan, saya siap mencatat bila mana yang Anda sampaikan itu adalah ilmu yang terkait dengan kitab Anda dan terkait dengan akal sehat saya. Silakan. Masya Allah, Burunda. Bang Dewa, ini Dewa yang bawah ya? Muslim apa Kristen, Bang Dewa? Bang Dewa? Oh, nggak monitor ya? Bang Dewa yang atas. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berserak, Bang Dewa, berserak. Silakan Kristen-Kristen ya. Ini Bu Carolina udah mentok. Bagaimana? Jangan kau batas. Ibu Carolina, Ibu udah mentok. Ini Ibu Bang Carolina, sebenarnya yang Anda percaya ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Tentu ajaran Yesus lah, masa Paulus. Nah. Paulus itu palsu. Oh, berarti nggak dipercaya ajaran Paulus ya? Paulus itu mengajarkan ajaran kebenaran Yesus, apa yang dikatakan Roh Kudus. Memang sama pengajarannya, sama. Dalam ajaran dari Yesus. Dari Paulus. Kamu tidak baca. Yesus Kristus itu adalah Allah. Kalian Bang Juma, percaya nggak Yesus Kristus itu Allah? Enggak. Saya tanya Bang Juma. Orang Yesus anaknya Maria kok dia manusia, pernah jadi bayi gimana sih? Nah, kamu baca di Yesaya 9 ayat 5. Emang ya saya sudah Kristen. Itu kitabnya Yesaya Yahudi. 9 ayat 5. Ibu yang paham tentang kitab tersebut, yang punya kitab atau yang cuma nebeng terjemah? Nah, saya bacakan ya. Yesaya 9 ayat 5. kena nanti itu biarin aja baca, kena nanti. Masuk Bang Andi, masuk. Yesaya 9 ayat 5. Masuk Bang Andi. Iya. Kena nanti setelah lahir. Bilangnya aja. Bilang aja. Telah lahir di situ udah. Hah. Yulat di situ telah lahir. Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesaya bernubuat. Saat itu Yesaya bernubuat tentang Yesus. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bilang juga apa telah lahir. Telah lahir untuk kita. Lambang
pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu jelas. Itu sudah lahir apa belum lahir waktu itu? Namanya nubuatan itu ya belum lahir lah, bro. Kami baca kalau lahir. Jadi kan perkataan nubuatan. Udah rusak otakmu, Mbok. Masalah otakmu, Mbok, masalahnya. Nah, kemudian di Yesaya 53. Kemudian bukan kemurian, bukan Bu. Kemudian bukan kemurian. Salah, ulangi. Kemudian Yesaya 53 menjelaskan bahwa kutuk kita lah yang diambilnya di kayu salib. Itu jelas. Siapa yang mau kutuk di kayu salib? Saya percaya. Oh, berarti ada yang terkutuk. Siapa yang terkutuk itu? Kita manusia. Loh, emang kamu yang disalib? Enak aja. Kutuk kita lah yang diambilnya. Kutuk kita lah yang ditanggungnya di kayu salib. Nah, siapa yang menanggung kutuk bukan Tuhan Yesus? Jadi di Yesaya itu jelas tentang Tuhan Yesus. Di mana dalilnya manusia itu dikutuk sama Tuhan? Di mana dalilnya? Di Kejadian. Kejadian mana? Iya, di mana? Ketika Adam dan Hawa memakan buah Di mana dalilnya? Jangan kayak burung onta, apa? Di mana dalilnya bahwa manusia itu dikutuk oleh Tuhan itu di mana? Nah, tarik dulu ya. Ya, Ibu. Ada, yang dikutuk di tiang salib ada itu. Adam dikutuk oleh Tuhan. Nggak ada dong. Dan Kalau gua dukung dia ada yang dikutuk di tiang salib. Nah, Gua dukung itu. dia nih. Tapi dia kita kan ini keturunan Adam, kita penerus gennya Adam, kita adalah manusia terkutuk. Iya, di mana Nabi Adam dikutuk? Di mana? Ini dia saya bacakan Kejadian 3 ayat 11. Di mana? Sesudah itu Tuhan Allah berkata kepada ular itu, engkau akan dihukum karena perbuatanmu. Ular. Ular yang dikutuk. Binatang yang engkau. Nah, kepada manusia juga. Mana dalilnya? Mana dalilnya manusia dikutuk? Tunggu Mana? dulu. Nah, ini Tunggu dulu. segala binatang hanya engkau saja pada binatang ya. Ular. Karena engkau akan ular. Yang dikutuk ular. Yesus datang menebus kutuk. Berarti Yesus menebus ular. Bukan Yesus menebus iblis. Gimana ceritanya agama ini, ajaran ini? Ini Alkitab loh, bukan saya yang mengarang. Woi, Ini Alkitab. yang saya minta mana dalilnya Tuhan mengutuk manusia? Mengutuk Adam, mengutuk. Ya mana dalilnya, Ibu? Tunggu Eh, kita kem- baca. Kembarnya datang. Ini dia. Ini. Ya dalilnya di mana Adam dikutuk di mana? Keturunannya akan berbuka kepada ular. Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, aku akan menambah kesakitan selagi engkau hamil. Ya dikutuk Engkau mana? melahirkan. Dikutuk Tetapi mana? engkau mesti tetap. Dikutuk mana, Ibu? Nah, ini loh. Lalu di mana? Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu maka buah yang telah kularang. Mana dia tadi? Udah tahu, pergi. Engkau mendengar kata-kata istrimu dan memakan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah. Engkau harus bekerja keras. Tanah yang dikutuk. Tadi ular. Tadi ular yang dikutuk. Yang kedua tanah. Yang saya tanya Adam dikutuk itu di mana? Ya itu termasuk Adam dikutuk lah. Cuma ini bukannya Anda berterima kasih ke Adam, malah Anda mengutuk Adam. Gimana sih? Bersyukurlah, berterima kasihlah ke Adam. Karena gara-gara Adam menurunkan gennya sampai rambutnya ibu kayak gini. Harusnya ibu berterima kasih ke Adam. Adam menurunkan kemudian gennya ke Anda sampai mata Anda kayak burung onta. Akan dihancurkan tanah bagimu. Itu jelas-jelas dikutuk lah. Kitab suci Mana ada Adam dikutuk, ya Allah ya Karim. Loh, kan kita dikutuk tanah terkutuk karena Adam, karena Hawa.
Tidak ada kemudian Adam dikutuk, nggak ada. Kalau ibu membaca kejadian mana itu ya? Kejadian mana itu ya? Kejadian 1 nomor 27 dan kejadian 5 nomor 2. Di situ dikatakan laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Mana dalilnya dia dikutuk? Tapi sebelum berdosa, sebelum Oh, makan buah. sekarang mana dalilnya kutuk mana? Ya ini tadi karena dia dosa, karena kita berdosa. Kalau Adam itu dikutuk, Bu, dia tidak bisa jadi pemimpin di bumi. Buktinya kita manusia jadi pemimpin. Tetapi dia kan terpisah dari Allah, dari dia menjadi Itu konsep Kristen. Tuhan itu tidak pernah berpisah dengan manusia. Kalau Tuhan berpisah dengan manusia, manusia hancur lebur. Alam semesta ini tidak bisa berpisah dengan Tuhannya. Kutuk itu artinya dia susah payah mencari makan. Yang dikutuk kan tanah yang dikutuk. Dan Ya, sama iblis aja. yang dikutuk. Dari- Loh, dari- kok sama aja? Gitu. Yang dikutuk pohon, yang dikutuk itu Yang ular dan tadinya gini bro, yang tadinya dia hidup di surga. tempat yang enak. Tempat Oh, nggak bisa, nggak bisa. Di situ nggak bisa. Yesus dicipta, kok Yesus pula. Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Dia ditempatkan di Taman Eden. Ya, dia diciptakan untuk mengisi bumi atau mengisi Eden? Mengisi Eden, Taman Eden karena dia Mana berdosa. dalilnya? Mana dalilnya? Di Taman Eden, dia ditempatkan di Taman Eden manusia. ditempatkan di Mana Taman Eden. dalilnya mana? Ya ada di situ. Kejadian 1 nomor 26 sampai nomor 8. Baiklah marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar, serupa dengan rupa kami, untuk berkuasa terhadap ikan-ikan di udara dan burung-burung di laut, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Nah, muka bumi. Bukan di Eden. Bukan di Eden. Awas bibir jatuh, awas bibir jatuh. Adam dicipta oleh Allah untuk berkuasa di bumi, bukan di Eden. Kalian, kami bisa dikatakan tidak berdosa. Berubah lagi, dan dia Bibelnya sudah sempurna. berubah. Bibel sudah Ketika berubah. dia memakan Kejadian buah, dia berdosa. 1. Kejadian Dan dia 1 nomor sudah 26 sama sampai Eden, nomor hukumannya. 28. Jelas tertulis di situ. Baiklah baiklah kami menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di udara. Kok ikan-ikan di udara pula? Nggak ditegur pula tuh sama ibu, diam-diam aja. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, itu di mana? Di bumi kan, bukan di Eden. Wah, makan aja terus kerjanya. Dia ditempatkan bro, dia ditempatkan di tempat yang indah. Tanpa Tapi kan kekurangan, dia tanpa disuruh kesakan. dia disuruh berkuasa Nah, atas ketika Eden dia atau atas berdosa, bumi. dia diusir dari Taman Eden. Dia memang dicipta untuk di Eden atau di bumi sih? Jadi Eden diusir dari Taman Mana Eden. dalilnya? Mana dalilnya? Dan tanpa Mana dalilnya? Taman Eden, jadi kan ditempatkan di Taman Hai. Hai. Hai, nih Taman Eden. Taman Eden tempatnya dia tinggal bersama dengan Hawa. Sebelum Adam dicipta berdasarkan kejadian 1, sebelum dicipta, dia memang diperuntukkan untuk Eden atau untuk bumi? Nah, dia dia tidak ada disuruh di bumi atau di mana-mana. Mulai. Kan di Taman Eden, ditempatkan di Ini Taman Eden. ibu ini, aduh ibu Carolina, setiap hari makan apa sih bu? Kok mahir kali dalam menipu orang? Gimana sih dalilnya mengatakan Adam dicipta untuk mengisi bumi, kok yang kayak Eden gimana ibu ini? Aduh, profesi ibu apa sih? Tapi tidak berusaha payah mencari makan bro. Kata siapa? Jadi Kata dunia siapa? ini dari Taman Kata Eden siapa? semuanya. Kata Taman Eden siapa? semuanya. Enggak bisa ibu. Kita disuruh menjadi Masa pemimpin. bisa? Loh, Bumi disuruh menjadi pemimpin di bumi ini. Ini memang. Disuruh menaklukkan bumi ini. Ibu jangan kayak gitu. Ibu sudah punya anak bu Carolina? Ini dikatakan di Taman Eden dia Ibu maaf nih privasi sedikit. Ibu sudah punya anak? Nggak usah kamu ke privasi, ini kita berbicara. Enggak, saya cuma mau tanya, pada saat Ibu Iya. Carolina melahirkan, Iya. sakit nggak? Sakit nggak, Bu? Aku enggak. Nggak sakit. Lewat belakang mungkin. Aku juga anak melahirkan tidak sakit karena Allah mengasihiku. Oh, lebar kali, Bu. Biasanya orang dijahit, Ibu kok lebar kali, kok bisa nggak sakit?
Dan tidak Lebarkan. sakit, Biasanya kan orang melahirkan itu kan dijahit, berapa jahitan, kok ibu justru nggak sakit, Isinya nggak merasa ada apa? sepeda ya. Isinya ada sepeda itu. Lebar berarti ini. Jadi jangan bisa makan. Ya, sakit Kita dia. sama Eden yang di Al-Quran cuma, jadi tidak bisa memang beda. Begitu. Oh, ya, udahlah, suka-suka ibu aja lah. Jadi yang dikutuk ini siapa? Adam. Jadi karena dia berdosa, dia terkutuk, bukan terkutuk Mana maksudnya ada pribadinya, tapi dalilnya karena nggak? dia artinya dia susah Oke. payah mencari makan, itu adalah terkutuk, bro. Nah, ketika Yesus Iya, datang, dia hidup ketika bertahan. Yesus datang menebus kutuk itu, Ketika dia apakah orang hidup tidak susah bertahan. lagi mencari makan? Apa? Ketika Yesus menebus kutuk itu, apakah orang tidak susah mencari makan lagi? Tidak, berkat Tuhan bercurah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oh, tapi kenapa banyak orang Kristen yang masih masih apa ya? Tidak memiliki iman. Dia dalam hidup dosa. Oh, ya. Nah, ketika dia hidup kudus, hidup benar, maka kutuk yang ada di perjanjian lama itu dihapuskan. tapi banyak pendeta yang rebutan mimbar. Kenapa itu? Nah, itu tergantung manusianya, bro. Semua manusia itu berbeda-beda. Tapi menghadapi percaya Tuhan. kepada penyaliban, berarti tidak lagi susah cari Nah, dia nafkah. tidak bisa hidup kudus, kata Tuhan Yesus. Hidup kudus dan hidup benar dan hidup percaya pada Yesus. Bisa tidak orang kudus, akan memberikan mujizat. bisa tidak orang kudus kalau makanannya makanan haram, bisa nggak? Bisa. Tadi jawabannya kagak jelas dulu. Itu sudah dihalalkan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu menajiskan tubuhmu. Itu keluar di sampan, tapi apa yang keluar dari mulutmu seperti kau cuma berkata kotor, menghina orang itu yang menajiskan tubuhmu. Berarti narkoba bisa bu ya, nggak haram ya di Kristen? Tidak ada kata narkoba itu haram, tidak ada. Kayak masuk ke dalam mulut tidak haram katanya tadi. Iya, bukan itu yang menajiskan. Berarti narkoba boleh? Makanan itu narkoba kan obat-obatan, bukan makanan. Yang masuk ke mulut katanya. Bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi Iya. yang keluar. Berarti narkoba boleh? Boleh narkoba. Nggak tahu itu, saya nggak tahu, nggak ada zaman Lu dulu. kok nggak nggak ada tahu tadi obat-obatan. dalilnya Tapi bukan yang dia- masuk ke mulut? Bukan apa yang masuk ke dalam mulut menajiskan. Berarti narkoba Nah, boleh? Tadi Narkoba apa yang boleh? dimakan, apa yang dimakan itu keluar di jamban. Ya, berarti narkoba Tapi boleh? apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan tubuhmu. Nah, Berarti itu narkoba boleh bu ya? Dari hati yang baik, hati yang benar. Narkoba boleh? Narkoba itu kan merusak. Narkoba itu kan merusak tubuh, bukan Loh, apa namanya? nggak ada begitu dalilnya, nggak ada begitu dalilnya. Ibu jangan tanda Bukan sia-sia. Narkoba itu bukan sia-sia. Aduh. Baikkan sudah tubuhnya. Aduh, giliran yang enak boleh, ke narkoba nggak boleh katanya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, yang dia Apa itu? memperlihatkan semua makanan itu semua halal, kata Tuhan Yesus. Jadi kepada Rasul yang berkata ini yang aku nyatakan halal, jangan kamu katakan haram lagi. Kata Tuhan Terus Yesus terus kenapa Tuhan datang membakar semua pemakan babi? sendiri. Mana dalilnya mana? Yesaya 66 Itu di nomor Yesaya 15 sampai nomor 17, zaman iya. dulu itu harus kudus tanpa Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Loh, Mereka Tuhan harus datang kudus dan hidup benar. Tuhan datang membakar pemakan babi, kok gimana sih? Mana? Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Nah, itu kan di zaman perjanjian lama itu. Nah, apakah Tuhan sudah pernah datang membakar pemakan babi? Datang mana ayatnya? Ya, itu tadi Yesaya 66. Yesaya 66, saya baca dulu. Ibu mukanya dekat kamera lagi dong sedikit, Bu. Ya. Yesaya 66. Bentar. Mukanya ke sini lagi sedikit dong, Bu. Ya, Yesaya besarin. 66. Nomor 15 ke Ingat 17. Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Itu ayat berapa aku bilang? 15 sampai 17 coba Ibu baca. 15. Iya. Ibu baca nomor berapa tadi itu? Nomor 1. Ya, itulah lucunya kan. Saya ayat dari awal. Nah, 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan mukanya dengan kepanasan dengan apinya dan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, melampiaskan muka dengan kepanasan. Sebab Tuhan akan menghukum
segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Itu sudah pada zaman tabut perjanjian itu Tuhan membakar setiap orang yang tidak kudus. Di mana? Di mana? Garambang, Mak Garambang. Wah, di mana itu pernah terjadi? Walah. Garambang. Ketika orang tidak layak membawa tabut Allah, tabut perjanjian. Sekarang bebas. takut karena dia makan babi, takut dibakar. Tony Yesus sendiri yang mengatakan, Itu kenapa nggak dilanjut? Kenapa nggak dilanjut sampai 17? Tubuhmu, yang menajiskan tubuhmu. Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Lanjut ini sebentar, belum lagi dibaca. Iya, bacalah. Tidak tentang kebakar, tentang api itu, tentang dibakar itu. Iya. Ketika mereka membawa tabut perjanjian. Sayangnya itu bibir kayak bibir Barbie tapi dibakar mereka api yang nanti. memutuskan dan mengutamakan teman-temannya dewa dan mengikuti orang-orang yang mengikuti dewa. Dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah yang memakan daging babi dan binatang dengan titik serta tikus. Demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Nah, ketika yang binatang najis di perjanjian lama itu kan cuma babi, bro. Ikan. Apakah ini sudah terjadi? Pernah najis loh. Apakah ini sudah terjadi? Dengar. Tentang binatang, tentang makan haram tadi. Ini sudah terjadi. Babi. Hah? Ini sudah terjadi. Sudah? Di mana orang pemakan babi dibakar sama Tuhan? Ketika mereka membawa tabut perjanjian Allah. Semua pemakan babi semua. Semua pemakan itu pada waktu itu. Iya. Kenapa masih banyak orang bule? Kenapa orang Cina masih banyak? Orang bule. Pemakan babi. Dengan api dan kekatannya akan seperti puting beliung. Untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hatinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan segala yang hidup yang makan babi. Ibu makan babi nggak? Makan babi? Ih, sayangnya itu kalau bulu matanya dibakar api nanti gimana dong? Oh, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Iya. Tapi dalilnya mengatakan Tuhan akan datang membakar bulu hidung, bulu mata, rambut krinyol dan semua akan dibakar sama Tuhan. Berarti makan babi. Ya berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhan Anda Yesus itu nanti akan perang-perangan. Tuhan yang satu membakar pemakan babi, Tuhan yang satu melindungi pemakan babi, main pedang-pedangan nanti antara Tuhan Yahudi dan Tuhannya Ibu Carolina ini akan main perang-perang. Satu pembela makan babi, yang satu Tuhan yang akan memarahi dan musim bakar pemakan babi ini akan terjadi. Nah, bahaya ini. Ada dua Tuhan akan perang. Satu Tuhan pembela pemakan babi, satu Tuhan akan membakar pemakan babi. Jadi pemakan babi dibela sama Tuhannya bernama Yesus Kristus toh. Iya toh. Nah, kamu ngarang-ngarang cuma. Ini memang dalil ini Anda membantah dalil ini dengan mengatakan Yesus akan membela sampean. Iya toh. Bukan membela. Lalu ini menyatakan semua makanan itu. Ya udah nanti kamu lakukan perlawanan kepada Tuhan yang berfirman di Yesaya ini loh. Ya di Yesaya itu ditujukan pada zaman mereka, zaman itu. Lah iya, ini seluruh manusia akan dibakar dengan api loh. Dalil yang ngomong kayak gitu. Seluruh manusia akan dibakar dengan api yang mengikuti penyembah dewa-dewa dan makan babi dan makan tikus. Ya iya. Ya iya, berarti mulai itu. Zaman dulu. Kok zaman dulu pulanya kalau kayak gitu zaman dulu. Kalau ada sesuatu itu akhir zaman. Kalau sesuatu itu dulu. Enak kali Bu ini ngatur-ngatur ya. Ketika nggak cocok dengan rambutnya yang pirang, dibilangnya zaman dulu. Ketika nggak cocok dengan alisnya yang aduhai, dibilangnya itu akhir zaman. Enak kali hidup Ibu. Nggak ada susahnya berarti. Enak lah, Tuhan Yesus itu enak memang anugerah. Mimpi itulah yang dikatakan Al-Quranku yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura.
Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Ketika saya mengatakan Tuhan akan membakar pemakan babi, ibu mengatakan itu sudah terjadi zaman dulu. Lah, Memang iya, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata. pemakan babi kok keturunannya masih ada sampai sekarang. Kenapa emangnya? Janganlah kamu Kan nenek menghina moyang Tuhan. mereka udah dibakar api semua. Karena Tuhan Yesus berkata, lagi menajiskan tubuh. Mati meja. Balas ya anak kepada kamu. Waduh, parah ibu kamu ya. Iya, iya. Ibu lagi lucu-lucunya, teman-teman, sambil ditep-tep, teman-teman. Ini cari kutu atau cari apa ibu ini? Kenapa haram untuk dimakan? Rusak ini orang ini. Ini cari kutu atau apa ibu? Lagi titik dia. Titik di laptop. Oh, Tapi gue akui mentalnya nih orang ini. mental ibu Carolina baik, bagus, cantik juga tuh orangnya. Oh iya. Bulu matanya cetar membahana. Kalah bulu matanya Mikana. Bulu matanya Mikana itu kan ini bulu mata kuda ya, dijemur, dikeringkan, ditempel pakai Alteco. Kalau ini mak, ini alami, natural. Kalau bulu matanya Carolina ini bulu mata dua natur. Mata meja. Enggak lah, Bu Carolina ini baik. Insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dia kerja di bengkel bang. Dia punya bengkel. Punya bengkel. Tukang tiup ban. Itu rambutnya keguyur Cep. Tapi Enggak sekarang beliau alih profesi Nih, pasang satu susuk di poin. jempol kaki. Iya, gimana Ibu? Iya. 1 Korintus 6 ayat 12. Kita ya. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi juga semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku terhambat oleh sesuatu apapun. Berarti boleh makan manusia di Kristen, Bu? Nah itu kan membunuh, namanya membunuh. Saya bacakan 1 Korintus. Cuma makan Boleh. halal bagiku. Boleh makan manusia, Bu ya? Gak boleh lah, itu kan membunuh tuh. Lo. Tadi katanya boleh. Semua yang masuk ke dalam mulut boleh. Membunuh itu dosa lah. Kau Bukan membunuh, Ibu, bukan membunuh, bukan membunuh. Ibu bukan membunuh. Coba Ibu baca 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Berarti boleh makan daging manusia yang dijual di pasar, boleh? Bukan bilang daging manusia nggak masuk akal, kau bilang itu masuk manusia. Loh, kan tadi Ibu mengatakan segala sesuatu masuk ke mulut, Bu. Di pasar daging manusia. Lah, mana tahu ada? Kalau ada gimana? Oh ada kau dipenjarakan pun. Enggak, orang mana ceritanya? 1 Korintus 10:25 itu loh, dalil loh itu, Bu. Ya iya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual di sana daging manusia boleh kan? Berdasarkan dalil ini. Kamu tidak masuk akal itu. Manusia itu kan sama Kamu boleh. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa kamu mengadakan masuk akal pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Menurut dalil ini boleh nggak makan daging manusia yang dijual di pasar? Tunggu dulu, tapi kamu masuk akal nggak manusia itu boleh nggak di Masuk akal tidak masuk akal kita bahas dalil. Tapi kembali lagi ke 10 perintah Allah. Nah, jadi ini apa? Yang 1 Korintus 10 nomor 25 ini bukan perintah. Ya makanan yang bisa dimakan lah. Itu memangnya manusia bisa dimakan. Tadi katanya di sini boleh. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kau makan manusia, kau jadi orang OGDJ. Loh, saya ulang lagi dalilnya, Bu ya. Ibu, saya ulang lagi ya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging
Nah iya, terus bahasa daging itu apa? Daging apa? Nah, Daging kalau di situ Bisa ada dimakan daging, lah, masa kalau di bisa situ ada daging manusia boleh nggak dimakan? Jangan kamu arahkan kemana-mana. Jangan kamu Astagfirullah, beri- kenapa kemana-mana. bantah dalil? Jangan bantah dalil. Nah, apa dari apa? 1 Manusia Korintus 10 adalah nomor 25, milik kamu Tuhan. boleh makan segala sesuatu yang dijual di Bukan pasar sesuatu yang daging. sesat lah, bro. Masak daging manusia. Berarti Masak kalau daging di situ manusia. kalau di situ ada daging manusia boleh kan? Kamu orang aneh. Loh, Berarti dia dalil. ada di situ daging manusia. Berarti Kembali ke itu dalil. tidak Allah. Kembali ke dalil. Jangan Ibu kalau mau tertawa, tertawa aja ibu. Kamu yang aneh. Kamu boleh Ini makan. makanan itu yang bisa dimakan Kamu manusia. boleh Makanan makan manusia. segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Manusia daging atau bukan? Manusia itu Daging bisa atau- dibunuh. Gimana sih kamu ini? Jangan Orang dibunuh, kita- jangan tidak dibunuh ibu, mungkin ibu, manusia dijual jangan di tempat dibunuh, ini. jangan dibunuh, Tapi jangan tidak, dibunuh, pertanyaan yang relevan. jangan Kamu- dibunuh, kamu ibu, tepat itu, ibu, pertanyaan yang tidak jangan relevan. dibunuh. Misalnya ada orang mati, kemudian dipotong-potong sama ahli warisnya, lalu dibawa ke pasarnya orang Kristen dijual, boleh nggak ibu beli, ibu makan? Semua masuk akal, semua manusia punya akal, dikasih Tuhan akal. Dari berakal lah. Ini Nggak mungkin ada dalil, yang makan manusia. ini dalil, ini dalil. 1 Jangan Korintus tadi 10 tidak ada mengarah ke 25. sana, tapi tidak ada mengarah ke sana, tidak ada mengarah ke Loh, sana. kamu Yang boleh diperlihatkan makan Tuhan Yesus segala itu sesuatu. binatang yang berkaki 4, bro, berkaki 4. Kamu boleh makan Yang segala diperlihatkan sesuatu. Tuhan, Saya ulang binatang dalilnya, Bu. Berkaki 4. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau misalnya bekas sunat dikumpul dijual di pasar daging, terus berdasarkan dalil boleh nggak dimakan, ditumis pakai sayur kangkung, boleh nggak bu? Kamu kok kemana-mana udah jadi kanibal kamu. Kamu jadi kanibal lah. Cuman kulit Oh, bekas kenapa sunat, kau- kalau ada sunatan massal dikumpul dijual di pasar daging, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 25 ini? Kembali kepada semua halal bagiku. Ya itu dia. Are, berarti daging manusia juga. Cuman ibu malu-malu ngakuin. Kamu yang aneh, orang aneh. Ibu mengakui tadi segala sesuatu boleh dimakan. Dalil 1 Korintus 10 nomor 25. Kita hidup di Indonesia, kita di Indonesia. Kamu kanibal, kayak Sumanto kau nanti. Kamu boleh makan segala sesuatu. Saya ulang dalilnya. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual. Sumanto. Jangan-jangan yang ibu ngemil tadi itu jari-jari manusia. Iya, jujur bu. Benar nggak? Kenapa yang penting? Karena yang ibu makan tadi itu kelihatan ada kayak kuku jari. 1 Korintus 10:25 ini apa maksudnya ini bu? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Misalnya nih, misalnya ibu kekurangan uang. Ibu kekurangan uang, boleh nggak ibu memotong pahanya bagian dalam 1 kilo bawa ke pasar dijual, boleh nggak? Kita polisi, Pak polisi tak Bang Juma. Iya. Manusia Bang polisi. Berarti dalil kitab Anda itu tidak masuk akal, tidak bisa Jangan diperhatikan. mengarah-arahkan yang jelas. Dengan kata lain, Bible Anda ini tidak bisa diperhatikan. Itu kesimpulannya, Bu. Ibu Karonina. Aduh, Kamu Ibu. jangan mengarah-arahkan ke anak yang aneh. Hah? Kamu boleh makan segala sesuatu. Nah, bekas ini Bu, bekas orang melahirkan kan ada tuh, ikut juga apa namanya itu, ari-ari, boleh nggak dijual di pasar daging? Kamu jangan jorok-jorok lah. Bertobatlah sebelum kedatangan. Ini dalil saya bertanya. Saya tidak simpulkan. Saya bertanya. Ada tidak misalnya ibu melahirkan kemudian ada ari-arinya, boleh nggak dijual di pasar daging? Umat Tuhan, kata Tuhan kasihilah sesamamu manusia. Jadi nggak Ya boleh justru yang itu, manusia. mengasihi sesama manusia, tidak ada lagi daging. Yang ada cuma daging manusia, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10:25? Dan ampunilah segala kesalahan. Kalau tak ada lagi makanan lain berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 25, boleh nggak makan kemudian pahanya Pak Bom Bom? Bisa nggak? Yang disayangi Tuhan. Yang Ibu, kalau tak ada lagi makanan yang ada cuma pantatnya Pak Bom Bom, bisa nggak dimakan? Berdasarkan 1 Korintus 10:25. jangan kau berujar kebencian di sini. Loh, kok jadi kebencian? Gimana sih?
Pak Bom. Jadi nggak usah kau framing, nggak usah kau mengarahkan ke hal-hal yang Loh, saya kan bertanya. Ya kau mengampuni semua orang. Iya kan, ibu saya kan bertanya, boleh tidak? Nggak boleh lah. Hah? Boleh tidak. Lah ini segala sesuatu boleh kau makan yang dijual di pasar daging? Kita dikasih akal bro, akal. Yang makan tuh berkaki 4. Kamu berkaki 4 gak manusia? Hah? Bisa jadi. Semua berkaki 4. Katanya yang halal. Semua yang berkaki 4 itu halal. Oh tadi Kecuali katanya. Mega. Ada yang semua yang berkaki 4 itu halal. Berarti ayam nggak boleh? Ya semua. Kan bukan 4 kakinya ayam. Allahu Akbar. Ibu kalau ketawa semakin manis deh. Tikus juga kakinya 2 bu. Tikus bu. Tikus kakinya 2. Tikus. Tikus berkaki 4 dia. Betul semua. Mickey Mouse 2 kakinya. Mickey Mouse 2. Cuma. Jadi, Ya. aku tetap maafkan kalian semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kepada Juma. Sama ibu, saya juga ya bu ya. Kita tetap damai, tetap Iya ibu. ampuni. Baik, makasih ibu. Carolina orang baik kok. Makasih ya bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Selamat malam, udah pagi. Waktu Iya. tidur. Sahur bu, sahur Terima dulu. kasih baru Bu ya. tidur. Terima kasih semuanya. Ya, silakan barangkali ada yang mau